wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Putri dengan NIM 01011128238036. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ketidakpuasan pekerja dan burnout terhadap keputusan Great Resignation Studi pada fenomena Great Resignation pasca COVID-19 di Indonesia. Latarnya, fenomena Grand Resignation atau gelombang pengunduran diri massal telah menjadi perhatian global sejak pandemi COVID-19. Pengubah lanskap ketenagakerjaan secara dramatis, tren ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan ekspektasi kerja terhadap pekerjaan, kesejahteraan, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Banyak pekerja mulai menyadari bahwa pekerjaan yang mereka jalani sebelum pandemi tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi hidup mereka. Faktor utama yang mendorong gelombang pengunduran diri ini meliputi ketidakpuasan kerja, burnout, serta keinginan untuk mencari fleksibilitas dan lingkungan kerja yang lebih baik. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah ketidakpuasan kerja yang semakin meningkat, terutama dalam hal kompensasi dan peluang pengambilan karir. Menurut penelitian Susandi, banyak pekerja merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan peluang yang cukup untuk pertumbuhan profesional, baik dalam bentuk pelatihan, promosi jabatan, maupun peningkatan keterampilan. Selain itu, ketidakadilan dalam kompensasi juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak karyawan yang merasa bahwa gaji dan tunjangan yang mereka terima juga menjadi faktor yang signifikan sebagai karyawan yang merasa bahwa gaji dan tunjangan mereka terima tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka hadapi, terutama selama pandemi, di mana banyak perusahaan melakukan pengembangan anggaran namun tetap menunjukkan kinerja yang tidak tinggi dari karyawan. Masalahnya, bagaimana pengaruh ketidakpuasan kerja terhadap keputusan Great Resignation karyawan pasca COVID-19? Bagaimana pengaruh burnout terhadap keputusan Great Resignation karyawan pada COVID-19? Bagaimana pengaruh ketidakpuasan kerja dan burnout secara simultan terhadap keputusan Great Resignation karyawan pasca COVID-19? Tujuan dan manfaat. Tujuan menganalisis pengaruh ketidakpuasan kerja terhadap keputusan Great Resignation karyawan pasca COVID-19, menganalisa pengaruh burnout terhadap keputusan Great Resignation karyawan pasca COVID-19, menganalisa pengaruh ketidakpuasan kerja dan burnout secara simulator terhadap kebutuhan Grand Design karyawan pasca COVID-19. Terus manfaatnya, manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia, psikologi kerja, dan perilaku organisasi. Khususnya penelitian ini memperkenalkan literatur mengenai fenomena Grand Design yang masih relatif baru di Indonesia dan belum banyak dikaji secara mendalam. Terus ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama perusahaan, pemerintahan, dan pekerja. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi retensi karyawan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan karyawan pasca pandemi. Terus juga ada tujuan pustakanya, landasan teorinya, ada job stratification theory. Keputusan kerja merupakan salah satu aspek kepentingan dalam memenuhi perilaku karyawan di lingkungan organisasi, termasuk dalam kebutuhan untuk tetap bertahan atau mengundurkan diri dari suatu pekerjaan, dan mendefinisikan kepuasan kerja sebagai satu peranan positif terhadap pekerjaan seorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, ketika seorang kalian merasa bahwa pekerjaan sesuai dengan harapan dan kebutuhan, maka ia akan mengalami kepuasan kerja. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menjelaskan sebuah kepuasan ini adalah teori dua faktor yang dikembangkan oleh Friedrich Harbass. Membedakan dua kelompok faktor yang memengaruhi keputusan dan ketidakpuasan kerja, yaitu faktor motivator dan faktor happiness. Faktor motivator mencakup hal-hal yang intrinsik seperti pencapaian, pengakuan, dan peluang pertumbuhan yang jika terpengaruh dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sebaliknya, faktor ini mencabut aspek-aspek ekstrik seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan antar pegawai yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Terus ada penelitian terdahulu, Asmawati Dinar Sundari dan Pahan Pro yang berjudul Perubahan Preferensi Kerja Pasca Pandemi dan Dampaknya Terhadap Turnover Intention di Kalangan Profesional Muda. Penelitian ini dilakukan oleh Asmawati et al. 2024 yang berjudul Perubahan Preferensi Kerja Pasca Pandemi dan Dampaknya Terhadap Turnover Intention di Kalangan Profesional Muda. Penelitian ini perubahan profesional kerja setelah pandemi COVID-19 pada karyawan profesional muda di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei pada 270 responden yang berusia antara 25 hingga 35 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap fleksibilitas kerja dan kesempatan karir menjadi faktor utama yang meningkatkan intensi karyawan untuk mengundurkan diri. Terus juga ada penelitian dahulu dari Sumardin 2023, burnout dan dampaknya terhadap turnover intention pada industri digital startup di Indonesia. Sumardin 2023 dalam penelitian ini yang berjudul Burnout dan dampaknya terhadap turnover intention pada industri digital startup Indonesia menimbulkan hubungan antara burnout dan niat untuk keluar pada karyawan yang bekerja di sektor digital startup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 200 karyawan yang bekerja di industri digital dan menggunakan alat ukur Maslow Burnout Inventory untuk mengukur tingkatan burnout. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Burnout memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention, terutama pada dua dimensi utama burnout, yaitu emosional extension dan depersonalization. Terus juga hipotetisnya adalah ketidakpuasan pekerja pengaruh positif terhadap keputusan Grand Resignation karyawan pasca COVID-19. Di hipotesis menyatakan bahwa kombinasi antara ketidakpuasan kerja dan tingkat burnout yang tinggi akan semakin memperkuat intensi seperti keputusan karyawan untuk melakukan pengunduran diri. Terus juga ada hipotesis ini membangun berdasarkan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaan, baik dalam hal kompensasi, peluang karir, lingkungan kerja, maupun keseimbangan hidup. Terus juga ada burnout pengaruh positif terhadap keputusan Grand Resignation karyawan pasca COVID-19. Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa burnout yaitu kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penuntunan pencapaian pribadi akan mempengaruhi persepsi individu terhadap keberlanjutan mereka dalam organisasi. Terus juga tidak puasa bekerja dan burnout secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan Grand Resignation pada karyawan. Hipotesis ini menyatakan bahwa kombinasi antara ketidakpuasan bekerja dan tidak burnout yang tinggi akan semakin memperkuat intensi serta keputusan karyawan untuk melakukan pengunduran diri. Terus ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif dengan jenis penelitian eksplanatif yang dirancang untuk menganalisa hubungan antara variabel secara sistematis dan objektif. Pendekatan kuantitatif deskriptif memungkinkan penelitian untuk menyajikan gambaran utama fenomena yang sedang teliti, yaitu Grand Resignation di Indonesia pasca COVID-19. Berdasarkan data numerik yang dikumpulkan dari responden, dengan demikian pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai frekuensi, intensitas, dan karakteristik variabel-variabel yang diteliti, seperti tidak kepuasan kerja, burnout, serta fleksibel kerja, yang diyakini mempengaruhi keputusan karyawan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Terus juga ada pengukuran variabel keputusan Grand Resignation. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan Grand Resignation yang mengaruh pada niat atau kecenderungan seorang untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebagian dari fenomena Grand Resignation. Terus juga ada variabel ketidakpuasan kerja. Variabel ini independen pertama adalah ketidakpuasan kerja yang diantarkan sebagai kondisi negatif yang dirasakan karyawan ketika bekerja tidak memenuhi harapan atau kebutuhan mereka. Pengukuran variabel ini mengacu pada instrumen Job Satisfaction Survey yang dikembangkan oleh Robert and Judge dengan fokus pada aspek-aspek ketidakpuasan. Terus juga yang terakhir ada variabel burnout. Variabel ini independen kedua adalah burnout yang menunjukkan pada kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan kerja yang berkepanjangan. Pengukuran variabel ini mengacu pada kerangka Maslach Burnout Inventory yang dikembangkan oleh Maslach dan Leiter 2016. Terus ada penyempelan. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan aktif di sektor swasta non pemerintah yang berada di wilayah Jabodetabek dan pemerintah mengalami masa kerja sebelum informasi industri kerja perkembangan jasa keuangan konsultan serta perusahaan rintisan startup. Kriteria populasi ini ditentukan berdasarkan referensi mereka terhadap variabel yang diteliti, yakni ketidakpuasan kerja burnout, fleksibilitas kerja, dan keputusan yang mengundurkan diri. Terus juga ada kriteria simpel, adapun kriteria industri yang digunakan untuk memilih simpel adalah satu, responden berusia 20 sampai 45, dua, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, tiga, pernah bekerja secara daring maupun luring dalam konteks pandemi, dan yang keempat, memiliki status kerja tetap atau kontrak di perusahaan swasta. Jumlah sampel yang ditargetkan adalah 100 hingga 150 responden. Untuk kesimpulannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan kerja dan burnout memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan karyawan untuk melakukan Grand Resignation pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketidakpuasan kerja, khususnya yang berkaitan dengan kompensasi, peluang pengembangan karir, dan beban kerja yang tidak seimbang mendorong karyawan untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan organisasi. Di sisi lain, burnout yang ditandai dengan kelelahan emosional, depersonalisasi, dan pengurangan pencapaian pribadi memperburuk niat karyawan untuk bertahan dalam pekerjaannya. Kedua faktor tersebut, baik secara individu maupun simultan, terbukti berkontribusi kuat terhadap cenderungan pengunduran diri. Hasil ini jelas dengan temuan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, baik secara psikolog maupun profesional. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.